Siap bro, sis, sambung ya cerita kemarin ya. Kayaknya masih ada yang lebih seru ini. Jadi sepulang dari Ampel Denta, Kanjeng Sunan, Gunung Jati, ngobrol sama Pak D-nya, Pangeran Cakrabuana. Pak D ngomong nih, dia bilang, Jati, gimana kalau kita temuin kakek ke Istana Pajajaran Bogor? Ngapain Pak D? Kan ayahandaku itu masih belum menjadi umat Rasulullah nih. Dia masih peluk agama lama kan, belum jadi muslim, dia belum Islam. Oh gitu. Ya boleh juga sih. Tapi apa beliau mau terima kita? Ya kita go show aja. Oke. Mau berangkat kapan? Sekarang. Sekarang banget. Iya. Ya ayo deh. Soalnya kalau nanti pakai rencana-rencana udah ketahuan. Kakek tuh indranya juga tajam. Kita ngobrol gini aja dia udah tahu tuh kita mau datang. Ya juga sih. Ya udah kita berangkat aja. Ya udah. Pamit dulu sama ibumu katanya. Sama istrimu. Oke, Pak De. Detik itu juga Prabu Siliwangi langsung mendapat signal ya. Aduh, anakku Walang Sungsang sama si Gunung Jati mau kesini nih. Wah, niatannya mau islamin gue lagi. Mana ya? Ya udah gue tanya dulu deh nih, petinggi-petinggi nih. Pati Gajah Keling di Cirebon. Oh alah. Gue tanya siapa ya? Dukun. Para dukun dipanggil nih sama Prabu Siliwangi. Siap, Baginda Raja, ada apa? Ini nih, gua barusan dapet signal nih. Anak gua si Raden Walang Sungsang sama cucuku, anaknya Lara Santang, si Gunung Jati mau kesini. Oh ya, mau ngapain Prabu? Kita mau diislamin sama mereka. Serius dodol. Lu lagi raja ngomong pakai nanya lagi. Ya ampun. Jangan mau Prabu. Oh gitu, kenapa? Malu dong kita, even agama yang mereka bawa benar. Tapi kan kita udah ratusan tahun peluk agama kita ini, kepercayaan kita ini. Nanti apa kata masyarakat, apa kata rakyat kita? Masa Maharaja kita Prabu Siliwangi masuk Islam? Gitu ya. Terus gimana? Kita ngahayang aja Raja. Oh gitu, jadi juga deh. Habis itu Prabu Siliwangi dia ambil tuh, dia punya keris andalan kan, keris pusakanya namanya keris encis. Dia, oke kita ke alun-alun sekarang, kumpul. Sampai di tengah alun-alun istana, dia cabut tuh keris. Dia bilang begini, keris encis, tak pinta gawemu, kerjamu, hilangkan kita semua. Kobra narik menarau, tas, hilang, hilang semua tuh kerajaan Pajajaran. Sa istananya, sa desanya, sa rakyatnya ngayang semua, nggak kelihatan dari pandangan mata. Wah, nggak lama Gunung Jati sama Cakrabuana nyampe nih di gerbang istana. Dan mereka lihat kok hilang semua nih udah. Gunung Jati roto jengkel juga toh. Terus dia lihat pakai mata batinnya ada keris tertancap tuh di alun-alun. Dia jalan kan, Cakrabuana ngikut dari belakang. Gimana Pak De? Ya
kemana kamu aja, kata Cakrabuana. Ya udahlah, mereka kayaknya kurang beretika ya. Sama Gunung Jati itu keris dipegang, set, dia bilang, aku kutuk aja ya. Ya kata Cakrabuana, aku kutuk keris encis ini menjadi rumput hitam. Sebelum ada yang bisa mencabutnya, maka sampai hari kiamat, kalian semua penduduk Pajajaran beserta raja kalian dan istana dan kota desa kalian ngahiang selamanya, dan rakyatnya berubah jadi macan. Udah tuh, kejadian tuh. Waliullah yang begitu ya diaminkan sama Yang Maha Kuasa kan. Rapi udah itu, kelar tuh istana Pajajaran, sampai sekarang hilang. Makanya di tanah Sunda ini, terutama daerah Bogor, Bandung, sampai ya daerah-daerah pegunungan ya, bahkan sampai pesisir Pangandaran, Pelabuhan Ratu, banyak sering penampakan macan kan. Itu ya sebenarnya adalah mereka warga negara kerajaan Pajajaran gitu. Ya udah, Raden Walang Sungsang sama Gunung Jati pun kembali ke Cirebon. Itu salah satu cerita yang ikonik. Tapi kalau gue perhatikan ya, gue suka telisik lagi gitu. Jadi kalau gue baca cerita tentang legenda begitu, sebenarnya secara faktual ilmiahnya yang masuk akal itu gimana sih sebenarnya kok sampai istana Pajajaran ini hilang tanpa bekas. Nah, beberapa teman-teman yang tembus alam astral itu kan bisa lihat memang istana Pajajaran itu di kaki Gunung Salak letaknya. Dan ada beberapa yang kalau ke sana itu disambut dan bisa lihat kerajaan Pajajaran ada di sana. Namun kalau aku lihat ya, ini bisa benar bisa salah. Kalau kalian lihat Gunung Salak, itu kalderanya besar banget, kroak gitu, kelilingnya besar, nggak seperti gunung-gunung lain. Dan itu pasti terjadi karena ada letusan yang maha dahsyat, yang pasti wedus gembelnya meluluh lantakkan wilayah di sekitarnya. Ibaratnya kayak Gunung Merapi gitu, Krakatoa. Nah, cuman sampai sekarang belum ketemu catatan sejarah kapan Gunung Salak itu meledak. Jadi seandainya, ini kan kisah terjadi sekitar 1480-an. Pertemuan Gunung Jati dengan kakeknya ini waktu dia mencoba beranjang sana itu sekitar 1480-an. Nah, seandainya memang sekitar tahun itu Gunung Salak ada meledak ya, bisa jadi sebenarnya hilangnya karena ledakan gunung api itu sendiri. Itu sebabnya sampai sekarang nggak ditemukan tuh bekasnya istana Pajajaran. Nah, itu salah satu kisah dari dua tokoh sentral yang aku ceritakan dari video-video sebelumnya, yaitu Prabu Siliwangi dan Kanjeng Sunan Gunung Jati, seorang kakek dan cucunya, tokoh sentral yang sampai saat ini masih sering menjadi panutan, patokan dari masyarakat di seputaran Jawa Barat dan Cirebon.
ada cerita menarik juga tentang peperangan Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Galuh Pakuan, di mana Raja Galuh adalah om dari Gunung Jati, putra dari Prabu Siliwangi yang bungsu, Raden Sangara. Raden Sangara ini dia tidak pernah masuk Islam, dia tetap pakai kepercayaan agama lama ya. Dan dia lumayan sakti mandraguna. Kerajaan Galuh Pakuan ini letaknya kita perkirakan di Raja Galuh. Raja Galuh ini boleh dibilang letaknya seputaran antara Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang, tengah-tengahnya. Kerajaan Galuh Pakuan ini terkenal memiliki sebuah benda yang mempunyai kekuatan, dipercaya oleh masyarakat punya kekuatan, yaitu sebuah guci ya. Guci ini isinya adalah abu-abu hasil kremasi raja-raja kerajaan Galuh Pakuan yang dari kuno ya. Jadi orang-orang saktinya ataupun raja dan pangerannya setiap mati kan mereka kremasi ya. Seperti Hindu itu kan dibakar dan istrinya kan ikut lompat. Jadi kalau suami meninggal di agama Hindu itu, istrinya ikut membakar diri bersama-sama dengan jasad suaminya. Jadi abunya itu dikumpulkan dan ditaruh di dalam guci itu, sehingga guci itu diyakini memiliki kekuatan yang dahsyat untuk melindungi kerajaan dari serangan apapun, sehingga rajanya selalu bebas gangguan ya, baik dari kudeta maupun serangan magic. Nah, waktu itu Kanjeng Sunan Gunung Jati juga ingin mengislamkan omnya ini, yaitu adik bungsu dari Pangeran Cakrabuana, Raden Sangara. Namun lagi-lagi Raden Sangara tidak bersedia. Dia seperti ayahandanya. Dan akhirnya pada satu titik pertempuran tidak bisa dihindari lagi, maka mereka deklarasi perang. Dari kubu Gunung Jati ada dua yang diperintah untuk maju paling depan, yaitu satu Nyimas Gandasari, kedua Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah anak dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, dari permaisurinya yang dari dinasti China, yaitu Nyimas Dewi Ongtien. Pangeran Kuningan, dari situlah nama kota Kuningan berasal, karena beliau lahir dari Bokor Kuningan. Nanti aku cerita tentang kelahiran, kisah Dewi Ongtien dan lahirnya Pangeran Kuningan. Sebelumnya daerah Kuningan ini namanya itu Luragung. Kenapa Luragung? Karena ada Lurah Agung yang memimpin di sana. Namun setelah Pangeran Kuningan lahir, wilayah itu Luragung tetap ada, tapi muncul kota Kuningan, tempat tinggalnya Raden Kuningan. Kalau Nyimas Gandasari, aku sudah pernah ceritain bahwa
Dia adalah kakak kandung, bukan kakak kandung, satu ayah lain ibu dengan Syekh Siti Jenar. Oke guys, ini gua udah hampir sampai di rumah. Persisnya sekarang di bawah stasiun MRT Cilandak, Fatmawati Lebak Bulus. Aku sambung kisah legenda Prabu Siliwangi dan Gunung Jati ini next video ya. Oke, bye bye, thank you.